semoga baik ya. Balik lagi di channel aku, Firly Andani. Nah, hari ini aku ditemenin sama Snowa. Halo semuanya. Tapi kayaknya Snowa nggak bisa temenin kita lama-lama karena dia tipe kucing yang nggak bertahan di pangku. Jadi hari ini aku mau sharing terkait apa aja sih kebutuhan primer yang perlu kita siapin sebelum adopsi Anabul dan bawa dia pulang ke rumah. Pastinya aku juga akan rekomendasiin beberapa all shop yang jual kebutuhan terkait Anabul dengan harga terjangkau dan bintang atau ratingnya. Oke. So, tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, kalian tahu lah ya, kucing tuh kerjaannya ngapain aja. Kalau di istilah Sunda tuh ada hardolin, dahar, modol, ulin. Nah, dari 4 aktivitas itu ada 2 yang paling krusial, yaitu perkara makan sama perkara pup dan pipisnya si Anabul. Kalau 2 yang lainnya yaitu tidur dan main itu nggak terlalu krusial. Karena kalau misalkan main nih, aku ada pengalaman. Jadi aku pernah beliin Snowa mainan yang bulu gitu. Nah, aku ajak main dan ternyata dia gak mau main pakai itu. Dia lebih milih main pakai tali bekas kulot yang dari awal dia tuh emang suka itu daripada mainan bulu tadi. Terus yang kedua, aku ada pengalaman juga terkait tidur. Jadi aku tuh pas awal adopsi dia, aku tuh udah bingung tuh. Aduh, ini dia tidur pakai apa ya gitu. Akhirnya aku beli keset ya, keset yang tebal gitu, keset cendol. Terus ternyata dia nggak mau dong tidur di situ. Dia lebih milih tidur di lantai. Jadi akhirnya sekarang tuh dia tuh kalau tidur di mana-mana kayak hamtaro, nggak pernah di tempat khusus kayak gitu karena dia nggak mau. Nah itu dia. Jadi karena itu 2 hal yang paling penting, yang paling primer ya untuk disiapin adalah perkara makan sama perkara pup pipnya si Anabul. Oke, yang pertama yaitu terkait kebutuhan makan si Anabul. Kalian perlu siapin 2 hal, yaitu wadah tempat makannya dan juga makanannya. Nah, untuk wadahnya aku rekomendasiin kalian beli yang kayak gini nih, yang space-nya ada 2. Jadi space yang pertama kalian taruh makanannya, space yang kedua untuk minumnya. Dan di pinggir-pinggirnya kalian bisa tambahin air supaya semut gak bisa jangkau makanannya, jadi anti semut. Nah ini kalian bisa beli di harga 9.750. Link all shopnya aku cantumin di description box. Dan yang kedua nih terkait makanannya. Nah aku tuh pernah ke klinik bawa Snow untuk vaksin, dan disitu aku sempat tanya-tanya ke dokternya, dan kata dokternya sebenarnya kucing tuh dikasih dry food aja tuh gak apa-apa, yang penting dia cukup minumnya. Nah kalau misalnya kucing kamu tuh minumnya susah gitu, atau dia lagi ada di keadaan sakit dimana dia nggak selera untuk makan dry food dan juga malas minum, nah itu kalian bisa kasih wet food gitu kan, karena wet food aromanya juga lebih enak daripada dry food, biasanya kucing lebih suka. Nah kalau misalkan aku biasanya yang pokok tuh aku kasih dry food, dan untuk selingan biasanya aku kasih wet food. Nah untuk dry foodnya sendiri aku biasanya ada 2 pilihan, ada Happy Cat sama Live Cat. Nah untuk Happy Cat ini dia yang urinary, jadi kata dokter juga lebih baik kucing tuh dikasih dry food yang urinary, jadi supaya mencegah terjadinya batu ginjal gitu atau hal-hal yang berkaitan sama perkemihannya gitu. Nah untuk yang Happy Cat urinary ini aku biasanya beli 1 kilo itu 60.000. Link tokonya aku cantumin di description box. Nah kalau aku lagi ada rezeki gitu, aku biasanya beli yang Happy Cat ini yang urinary. Tapi kalau misalkan aku lagi seret, biasanya aku beralih ke yang Live Cat, karena kata tante aku yang Live Cat ini masih bagus juga kok kualitasnya, karena kan yang wet foodnya aja itu brand ambasadornya Mbak Imong ya kan. Nah untuk yang Live Cat ini kalian bisa beli di harga Rp22.079. Linknya aku cantumin di description box juga. Itu 22.000 tuh 1 kilo. Dan ini aku mau kasih tahu beberapa hal. Nah ini Live Cat Repack 1 kilo yang biasa aku beli. Biasanya aku taruh di wadah kayak gini nih, supaya nggak disemutin dan tetap crunchy.
Dan kalau misalkan wadah makannya tuh kotor kayak gini, kalian harus segera bersihin karena kucing tuh biasanya nggak mau makan atau minum kalau wadahnya kotor. Nah, ini bersihinnya pakai sabun supaya bersih maksimal, terus bilas pakai air mengalir, dan kalau udah keringin pakai lap kayak gini sampai kering. Abis itu isi pakai air pinggir-pinggirnya biar semut gak bisa naik. Dan isi airnya juga pakai air matang ya, jangan air mentah. Dan terus isi makanannya di tengah-tengah kayak gini. Nah, ini Snow pas makan, dia makannya lahap banget. Biasanya 2 kilo dry food habis dalam 1 bulan. Dan ini pas minum, dia tuh suka yang seger-seger. Oh iya, ada satu hal menarik dan unik tentang kucing. Jadi kucingku ini si Snowa, dia tuh selalu minta makan lagi, padahal di bawahnya tuh masih ada makanan di pinggir-pinggirnya. Nah, setelah aku searching di internet, aku temuin artikel yang bilang kalau kucing itu ternyata punya blind spot di bawah hidungnya. Dan karena itu dia tuh jadi nggak bisa lihat makanan yang di pinggir-pinggirnya gitu loh. Habis itu kucing juga ngerasa nggak nyaman gitu kalau misalkan harus makan yang di pinggir-pinggir karena bulunya tuh kesenggol gitu loh, kumisnya. Nah, makanya kita harus tambahin segera makanannya di tengah-tengah, terus yang ada di pinggir-pinggir kita ratain ke tengah-tengah kayak gini supaya dia mau makan lagi. Nah, setelah ditambah lagi terus diketengah-tengahin, akhirnya dia mau makan lagi tuh. Lihat, gemes. Nah, itu dia beberapa tips dan cuplikan gimana aku siapin makan dan minum untuk Snowa. Dan yang kedua nih terkait kebutuhan untuk pip dan pup si Anabul. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian siapin, yaitu sekop, litter box, dan juga pasir. Nah, untuk pasirnya sendiri ada 2 jenis. Yang pertama itu yang biasa, zeolit. Jadi ketika Anabul pipis di situ nanti pasirnya basah, dan kalau udah kotor pasirnya bisa kalian cuci lagi, terus kalian jemur sampai kering dan bisa dipakai lagi. Tapi kayaknya agak ribet ya, jadi aku nggak pakai itu. Aku pakai yang pasir gumpal. Itu kalau misalkan Anabul pipis di situ nanti pasirnya menggumpal, terus kita tinggal serok bagian yang menggumpal dan kita buang deh. Nah, untuk 3 hal itu aku nemuin satu all shop yang jual paketan. Jadi paket pasir udah ada sekop, litter box, dan juga pasirnya. Nah, dia nyediain 2 paket. Paket yang pertama itu yang liter boxnya size M, terus pasirnya 5 kilo, dan ada sekopnya juga. Itu harga awalnya 75.000, dan tadi aku lihat lagi promo jadinya 48.000. Murah banget. Ini tuh tanggal 25 Februari. Semoga aja pas kalian mau beli masih diskon juga. Nah, terus untuk paket yang kedua itu liter boxnya size L, terus pasirnya 10 kilo dan sekop. Nah, itu harga awalnya 100.000 dan diskon jadi 65.000. Semoga aja masih diskon ya. Nah, aku juga mau kasih tahu beberapa hal. Ini dia peralatan pipupnya Snowa. Ada skop, terus ada ember bekas cat yang dilapisi plastik buat buang gumpalan pipisnya. Nah, ini nih Snowa habis pipis. Tuh lihat tuh, ada gumpalan di sebelah kanannya. Ternyata di kanan doang dia pipisnya. Nah, ini harus segera ditindak, jangan sampai penuh karena takutnya dia malah pipis di mana-mana. Nah, di skop, disaring kayak gini, terus dimasukin ke tempat pembuangannya. Ini khusus buat gumpalan pipis saja. Nah, kalau udah ditutup lagi biar baunya nggak kemana-mana. Dan ini kita ratain lagi pakai sekop kayak gini nih supaya dia nyaman pipisnya. Nah, kalau untuk pupnya, nah ini di sekop terus disaring kayak gini. Nah, ini nggak dibuang kayak yang tadi, ini dibuang ke kloset. Nah, kayak gini dibuang ke kloset. Dibuang aja langsung ke kloset, terus disiram pakai air mengalir. Soalnya kalau misalkan ditaruh di yang ember bekas cat tadi tuh takutnya bau nggak karuan. Nah, udah bersih kayak gini, udah deh daun.
Oh iya, jangan lupa bersihin litter boxnya minimal 1 minggu sekali. Nah, kalau mau dibersihin, pindahin dulu pasir yang masih bagusnya ke plastik. Nah, di sini kita bisa lihat nih, tuh berkerak ya kan. Ini karena pipisnya nembus kan sampai bawah, kecampur sama pasirnya. Dan aku biasanya bersihin pakai baking soda yang dicampur sama air hangat. Kalau misalkan baking soda nggak ada, bisa pakai deterjen sama air hangat. Nah, ini aku masukin baking sodanya secukupnya. Terus jangan lupa ini diratain, diaduk. Aku biasanya aduk pakai sikat gigi yang bekas gini. Nah, kalau misalkan dia udah rata kayak gini, langsung aja disiram tuh litter boxnya. Dan bersihin pakai sikat atau apalah ya yang bisa membersihkan. Sikat terus sampai bersih, tapi ini lama banget jadi aku skip. Nah, ini lihat tuh udah bersih ya kan litter boxnya yang tadinya kucil and kumel. Nah, kalau misalkan udah bersih kayak gini, langsung aja dilap sampai kering. Ini aku lap pakai kanebo dan masukin deh pasirnya lagi. Tuh ratain sampai rata. Yaps, itu dia beberapa tips dan cuplikannya. Dan kalau kita kalkulasi ini terkait hal primer yang perlu kita siapin sebelum mulai adopsi Anabul, mulai dari 79.829 aja, itu kalian udah bisa siapin beberapa hal pokok untuk Anabul dan siap sambut kedatangan Anabul ke rumah kita. Oke, itu dulu aja kali ya. Dan makasih banget guys udah tonton video ini. Hope you like this video. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa guys, kalau misalkan kalian punya saran untuk konten selanjutnya, atau punya kritik dan saran untuk konten hari ini, atau ada tips dan rekomendasi lain ya kan terkait Anabul, bisa banget kalian tulisin di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel aku supaya aku bisa lebih semangat lagi nih untuk buat konten-konten selanjutnya. Sekali lagi thanks guys, see you on the next video, bye bye.